Bismillah. Okay. They call me Ramzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ni hao, 我的款名是Lia Nur Anissa， 我来自2年级，自学伊斯兰宗教教育。Alhamdulillah, setelah sekian lama, akhirnya kita bisa bertemu lagi nih teman-teman. Dan semoga kita senantiasa ada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, welcome back to my channel. I give it up all for you, and there ain't nothing that I won't do. All I know deep down inside is what I feel, and it's so real. Dengan judul dan juga opening tadi, aku rasa teman-teman udah bakal mengerti apa yang akan aku sampaikan. Yap, benar banget. Jadi di sharing section kali ini aku pengen bisa berbagi pengetahuan luar biasa mengenai sejarah Islam di negeri Tiongkok atau yang lebih kita kenal sebagai negara China. Negeri Tiongkok atau dalam bahasanya disebut sebagai Zuoguo dengan arti negara tengah yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Tiongkok merupakan sebuah negeri yang begitu menarik. Ketika pemberitaan mengenai suku Uighur dan Hui menyerebak, bertambah pula rasa penasaran terhadap hal yang berkaitan dengan mereka. Tak dapat dipungkiri bahwa kejayaan Islam benar-benar sempat mencapai puncaknya, bahkan lebih. Tak hanya menguasai Jazirah Arab, tetapi sampai ke Eropa, terlebih Andalusia atau yang kini dikenal sebagai Spanyol, juga akhirnya negeri tirai bambu pun merasakan keindahan dan kedamaian dari hasil perjuangan risalah Rasulullah Muhammad SAW ini. Islam dikenal mereka dengan istilah agama murni dari langit. Tiongkok merupakan salah satu negara multiras dengan jumlah keseluruhannya ialah 56 ras. Sekitar 93% jumlah total penduduk di negara ini dikuasai oleh ras Han. Sedang 55 ras lainnya disebut sebagai ras minoritas karena jumlah penduduknya yang lebih sedikit dibandingkan dengan ras Han tadi. Sebenarnya, bagaimana cara dan sejarah Islam yang bisa sampai ke China ini? Simak videonya sampai akhir. Tiongkok merupakan salah satu negeri yang begitu aktif dalam perdagangan internasional, sehingga menyebabkan pedagang-pedagang Muslim dari Arab pun ikut serta melakukan perdagangan ke Tiongkok sambil menyebarkan Islam di berbagai wilayah yang disinggahinya. Pada masa itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tiba di daratan Tiongkok dan hendak menyampaikan pesan dari Rasulullah Muhammad SAW sembari memperkenalkan Islam kepada masyarakat di sana. Nah, sejak saat itulah Islam berkembang luas di Tiongkok, terutama melalui perdagangan dan semakin berkembang dengan pesat juga makmur pada dinasti Yuan. Selain itu, pada dinasti Song, masyarakat luas menganggap bahwa agama Islam ini lebih mulia daripada rakyat Tiongkok sendiri. Penganut agama Islam dan bangunan-bangunan masjid bertambah jumlahnya dengan begitu pesat. Mutu juga kualitas yang semakin baik memberikan dampak atau pengaruh Islam yang begitu besar kepada masyarakat Tiongkok yang semakin hari akan semakin meluas. Kesenian Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya dan peradaban China. Asimilasi budaya antara para pedagang dengan penduduk setempat menghasilkan berbagai karya dan seni yang mencengangkan dunia, baik itu dalam bidang kesenian, kesastraan, musik, astrologi, filsafat, ekonomi, militer, sosial, dan lain sebagainya. Pengaruh-pengaruh tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini. Salah satu elemen yang paling menonjol adalah seni kaligrafi atau hot yang menjadi bukti akan adanya interaksi budaya dalam masyarakat China.
Masjid adalah institusi yang penting dalam kehidupan umat Islam. Masjid bukan saja berfungsi sebagai tempat ibadah, namun sebagai institusi sosial, politik, kebudayaan, kesenian, dan pembangunan masyarakat. Jika dikaji dalam literatur sejarah, pembangunan masjid oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki berbagai fungsi dan peran. Namun, hari ini peranan tersebut memiliki peranan yang sempit. Masjid menjadi tempat untuk orang Islam saja, sementara orang non-Muslim dilarang masuk ke masjid. Sedangkan pada masa awal pertumbuhannya masjid memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan dakwah Islam. Dewasa ini, masjid dinilai gagal melaksanakan dan memenuhi kriteria seperti pada masa awal Islam. Masjid menjadi tempat yang eksklusif dan bukan lagi menjadi milik masyarakat. Hal ini tidak sepatutnya berlaku, di mana masjid seharusnya selalu terbuka untuk semua golongan dan tidak memandang kepada latar belakang dan keturunannya. Islam sah-sah saja berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan segala sisi kehidupan umat manusia di masjid, asalkan tidak melanggar aturan-aturan agama. Dalam pembangunan masjid yang sering ditekankan oleh tokoh dan organisasi Islam di Tiongkok adalah mengenai kubah. Meskipun kubah bukan syarat utama dalam pembangunan masjid, masjid di China dibangun berdasarkan bangunan setempat. Bentuknya disesuaikan dengan tradisi dan juga budaya setempat tadi. China dihujani berbagai kritik dari masyarakat dunia atas perlakuan mereka yang dianggap menindas sejumlah besar warga suku Uighur, kelompok minoritas muslim negeri itu, antara lain dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus. Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga 1 juta warga Uighur dan kelompok muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang Barat. Dan di sana mereka menjalani apa yang disebut sebagai program reedukasi atau pendidikan ulang. Kecaman internasional semakin meningkat tentang perlakuan China terhadap muslim Uighur. Tetapi belum ada negara yang mengambil tindakan apapun selain mengeluarkan pernyataan kritis. Masyarakat Islam di sana telah mengalami pertumbuhan yang pesat, entah dari sisi jumlah, ekonomi, maupun aktivitas yang lain. Kini eksistensi mereka sangat mudah untuk kita ketahui. Restoran halal sangat terjangkau dan tersebar di berbagai wilayah. Terdapat penanda khusus untuk memastikan itu merupakan restoran halal, seperti ornamen khas Islam yang berwarna hijau, kaligrafi ayat Al-Quran, gambar masjid, bahkan penjual yang berpakaian muslim. Ya teman-teman, mungkin saat ini cukup dulu informasi yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga dapat menambah minat bagi diri kita agar mengenal agama Islam dengan lebih luas lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Terima kasih banyak. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best.